Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan tentang wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali. Ya Aliyu, wahai Ali, lam tadkhulil malaikatu, tidak mau masuk malaikat kemana, baitan, ke sebuah rumah, fihi, yang di dalamnya tasawiru, ada gambar penyerupaan, au tamasil, atau permisalan makhluk Allah, au akin, atau orang yang berani, liwalidayhi, kepada kedua orang tua, au baitun, atau memasuki sebuah rumah, la yadkhuluhu dhaifun, yang tidak pernah dimasuki oleh tamu. Maksudnya tamunya segan, bahkan takut kepada tuan rumah. Ya, mungkin karena perihal sepele, atau perihal karena kekurang nyamanan pada tuan rumah, atau kekurang perhatian tuan rumah atau pelayanan kepada tamu-tamunya. Atau juga bisa jadi namu itu malu dikarenakan masih punya hutang kepada tuan rumah. Itu umpama. Tapi sebaik-baiknya rumah adalah rumah yang mampu membukakan pintu rumahnya untuk para tamu-tamunya. Selanjutnya sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali, Ya Ali, wahai Ali, isna'il ma'ruf, hendaklah engkau berbuat kebaikan, walau ma'ash suflati, walaupun kepada orang yang hina sekalipun. Qala Aliyu, maka Ali bertanya, wa masuflatu ya Rasulullah, apakah yang dimaksud orang yang hina ya Rasul? Qala, maka Rasul menjawab, alladzi idza wu'ida, yaitu orang-orang yang ketika diberi nasihat, lam yatta'id, maka tidak mau menerima nasihat itu, wa idza zuzira, dan bila dicegah, lam yang zazir, tidaklah mau dicegah, wala yubali, dan tidak peduli, bimaqala, dengan segala ucapan, wa maqilalahu, dan segala yang dikatakan kepadanya. Jadi orang ini bandel, diberitahu tidak mau, dicegah marah. Kalau dituntun membelot, kalau didorong-dorong merasa risih. Maksudnya apa didorong itu? Ya, diberi support, diberi motivasi supaya bisa menjadi yang terbaik atau lebih baik lagi tentunya. Dikira begini begol. Padahal manusia itu ada kalanya perlu didorong, ada kalanya minta didorong. Itulah namanya saling memotivasi. Lanjut. Qala ya Aliyu, wahai Ali, shadaqatus sirri, sedekah yang secara rahasia engkau berikan, tudfi'u ghadabar rabbi, adalah bisa meredam marahnya Allah Subhanahu wa taala, mencegah murkanya. Wa tajlibul barakah, dan bisa menarik berkah. Wa rizqal katsira, dan bisa mendatangkan rizki yang banyak. Wa bakir bis shadaqah, dan bergegaslah untuk bersedekah. Fa innal bala, maka sesungguhnya bala atau bencana yang zilu diturunkan qabla bukuri, sebelum pagi-pagi benar. Faturaddul qada, serta sedekah itu bisa menolak takdir atau qada buruk seseorang dari tengah langit. Nah, ini pencegahannya maksudnya ya. Jadi menggunakan sedekah secara siri, secara rahasia. Kapan? Yaitu di waktu pagi benar. Lanjut pesannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali adalah, Ya Ali, wahai Ali, idza tasaddaqta, apabila engkau bersedekah, fatasaddaq, maka bersedekahlah, bi ihsani, dengan yang terbaik. Ma indaka, apa yang kamu punya, dari segala yang kamu punyai. Fa inna shadaqata, maka sesungguhnya sedekah, luqmatin, sesuap atau satu suap, minal halali, dari barang yang halal yang kau miliki, ahabu ilallah, itu lebih dicintai oleh Allah, min mi'ati misqalin, dari 100 kali lipat, min haramin, benda-benda yang haram yang engkau miliki. Jadi nilainya lebih baik satu suapan daripada 100 suapan tapi dari barang yang haram. Wasodaqatu, dan bersedekah, tuqaddimuha, yang engkau dahulukan, qabla mautika, sebelum kematianmu. Maksudnya ketika masih sehat kita bersedekah, itu afdolu, lebih utama, mimmi'ati misqal, daripada 100 kali engkau bersedekah, yatasodaku nabiha, ba'da mautika, engkau berikan sedekahnya itu ketika engkau sudah mati. Apa bisa orang mati memberikan sedekah? Ya maksudnya orang mati itu meninggalkan harta, kemudian hartanya tahu-tahu dibagikan. Apakah dari keluarganya yang membagikan,
ataukah dari anaknya yang membagikan, ataupun dari pihak-pihak yang terkait untuk membagikan harta warisannya. Qala Allah Ta'ala yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan atau berfirman, yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu, suatu hari akan ditampakkan kepada seseorang apa-apa yang telah dilakukan oleh kedua tangannya. Lanjut pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Ali, wahai Ali, tasoddaq, bersedekahlah ala mautaka, terhadap orang-orang yang meninggal di antaramu atau ahli kuburmu. Fa innallah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, qad waqala malaikata, telah mewakilkan para malaikat, yahmiluna shadaqatil ahya, yang selalu membawa sedekah orang-orang yang masih hidup, ilaihim, kepada ahli kubur atau mereka-mereka yang sudah meninggal. Fayafrahuna biha, maka dengan sedekahmu itu bergembira ahli kubur tersebut dengan sedekah yang kalian berikan. Asyadda ma kanu yafrahuna fid dunya, dengan adanya pahala sedekah tersebut mereka lebih senang daripada ketika mereka hidup di dunia dengan kesenangan-kesenangan dunia. Wa yaquluna Allahumma ighfir liman nawwara kuburana wa basyirhu bil jannah kama basyarna biha. Kemudian ahli kubur berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ya Allah, fir lana liman nawwara kuburana, berilah ampunan kepada orang yang telah menerangi kubur kami, wa basyirhu bil jannah, dan gembirakanlah ia dengan kabar surga sebagaimana mereka menggembirakan kami dengan sedekah-sedekah mereka. Jadi menurut keterangan ini, bahwa sedekah yang kita lakukan atas nama orang yang meninggal dunia itu sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada Sayyidina Ali, i'mal khalisan lillah, beramallah dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Fa innallah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, la yaqbalu, tidak akan menerima, illa man kana khalisan, kecuali orang-orang yang ikhlas, liwajhihi, karena Allah saja, karena mengharap ridha Allah semata. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa atau siapapun yang berupaya mengharapkan pertemuan dengan Sang Pencipta atau Tuhannya, ya, maka falyamal amala sholihan, maka beramalah dengan amalan-amalan yang baik, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan sekali-kali mereka menyekutukan Sang Pencipta dengan suatu apapun dalam menyembahnya. Wallahu a'lam bimuradihi bidalik. Amal soleh atau amal baik itu banyak sekali caranya, beragam. Bisa berhubungan dengan Allah langsung, bisa dengan berhubungan baik dengan sesama manusia. Itulah yang disebut amal soleh. Wallahu a'lam bishawab.